Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai soal ujian tulis masuk Universitas Gadjah Mada atau UTU UGM. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 13. Kita bacakan dulu ya. Jika P lebih besar dari 0, diketahui kalau P-nya positif dan limit X menuju P dari X pangkat 3 ditambah PX kuadrat ditambah QX dibagi X min P sama dengan 12. Oke, mungkin di sini aku bakal mengasumsikan teman-teman sudah mengetahui lambang sudah mengetahui tentang bab limit ya. Ya, ini sekilas kalau limit itu bukan berarti X sama dengan P ya, tapi dia itu X-nya itu menuju P, dia itu dekat banget ke P. Sedekat apa? Ya kita nggak tahu gitu ya, sedekat apa. Itu tergantung dari, kalau lebih jauhnya tergantung dari nilai epsilonnya. Tapi mungkin sekilas ya intinya kalau konsep limit X itu pokoknya tidak sama dengan P, tapi dia itu dekat ke P aja gitu ya. Makanya dia namanya itu kan limit gitu ya, batas, ada batasan. Oke, karena ini merupakan fungsi rasional dan karena X-nya dekat banget ke P sehingga X itu bisa dikatakan sama dengan P, tapi tidak sama dengan P ya, tapi dia itu benar-benar dekat ke P. Ini cuman cara untuk mempermudah pembahasan aja teman-teman ya. Jadi maksudnya itu X sama dengan P itu kita bisa masukin nilai X menjadi nilai P gitu ya. Nah, karena X sama X menuju P ini kan mengakibatkan nilai dari ini kan menjadi 0 kan. Karena ketika kita ganti X-nya menjadi P, jadinya P kurang P sama dengan 0. Nah, dalam limit fungsi rasional, aljabar ya, polinom rasional, kalau suatu bentuk ketika nilai X-nya dimasukkan ke nilai yang ini, maka ketika ada nolnya di bawah, maka kita akan tapi kita akan berasumsi kalau nilai ini juga pasti 0, karena nanti akan membentuk suatu nilai 0 per 0. Kenapa? Karena kalau nolnya sendiri di sini doang kan ini udah jelas ya 0 ya. Ketika kita masukin X menuju P, ini kan jadinya P kurang P akan menuju 0 kan. Masa saat dibagi dengan 0 hasilnya 12? Itu kan gak mungkin ya. Makanya saat yang bawahnya 0, maka otomatis yang atas juga 0. Itu sebagai akibat dari nilai yang ada di sini. Karena itu 0 per 0 kan tidak terdefinisi ya. Nah, sekarang gini. Kita akan punya dua teorema ya untuk mengerjakan ini. Yang pertama, kita akan mengerjakan dengan fakta ketika kita masukin X sama dengan P ya, ini secara eksplisit hasilnya adalah 0 per 0 gitu ya. Yang kedua, kita akan menggunakan L'Hopital, dimana atas dan bawahnya kita turunkan masing-masing. Turunkan atas dan bawah, atas bawah. Oke, kita akan kerjakan dulu yang awal 0 per 0 ya. Tentunya untuk yang bawah akan menghasilkan 0 ya, karena ketika kita masukin X sama dengan P kan jadinya 0. Tapi kalau kita masukin kita masukin X-nya sama dengan P ke atas ya, berarti kan jadinya dari sini ya, dari PX kuadrat plus QX kita masukin X sama dengan P berdasarkan ini ya. Berarti P pangkat 3 ditambah
P dikali P kuadrat ditambah Q dikali P sama dengan P pangkat 3 ditambah P pangkat 3 ditambah PQ ya. Nah ini P pangkat 3 tambah P pangkat 3 kan sama dengan 2P pangkat 3. PQ adalah ya PQ berarti ya. Nah ini itu harus menghasilkan nilai 0 teman-teman. Kenapa? Karena berdasarkan teorema yang ini. Yang kedua adalah dengan menggunakan L'Hopital, di mana yang atas dan bawahnya diturunkan secara terpisah. Gitu ya. Turunan yang atasnya kita akan turunkan per suku. Turunan dari X pangkat 3 adalah kita turunkan 3-nya ke bawah, sehingga hasilnya adalah 3 pangkatnya berkurang 1 ya, dari 3 menjadi 2, berarti ditambah pangkat dari 2 ini kita turunkan lagi ke bawah ke kiri, berarti menjadi 2px pangkat 1 ya, karena dia itu berkurang 1 dari 2 menjadi 1. Terus yang ini pangkat 1 kita turunkan lagi menjadi Q ya, Q doang, Qx pangkat 0. Yang bawahnya juga diturunkan tapi secara terpisah dengan yang atas ya. Turunan dari X ya berarti 1 doang ya. Turunan dari P kan konstanta P-nya 0 ya. Nah ini masih dalam bentuk limit X menuju P. Ini harus sama dengan 12. Ini ya. Ketika kita masukin X menuju P, maka ini hasilnya masukin ya X sama dengan P. Ini pembahasannya aja. Berarti 3P kuadrat ditambah 2 dikali P dikali P ditambah Q sama dengan 12. 3P kuadrat 2 ditambah 2P kuadrat ditambah Q sama dengan 12. Ini bisa digabung. 3 tambah 2 5P kuadrat ditambah Q sama dengan 12. Oke, kita punya dua persamaan di sini dan di sini. Sekarang karena nilai P-nya, oke kita geser. Karena nilai P-nya lebih besar dari 0, berarti kita bisa membagi kedua ruas dengan P gitu ya. Sehingga 2P pangkat 3 ditambah PQ sama dengan 0. Kita bagi dengan P, dibagi dengan P. Yang ini bagi dengan P kan jadinya 2P pangkat 2. Yang itu jadi Q sama dengan 0. Nah berarti kalau kita substitusikan, ininya pindahin 2P-nya, jadi Q sama dengan negatif 2P pangkat 2. Kita punya fakta ini, sekarang kita akan memasukkan fakta yang di sini ke sini. Ya. Jadi nilai Q akan kita convert ke nilai ini. Ke sini ya, berarti hasilnya akan menjadi 5P kuadrat ditambah Q, Q-nya menjadi ini ya, menjadi negatif 2P kuadrat sama dengan 12. Terus 5 kurang 2 itu 3 ya. 3P kuadrat sama dengan 12. 3-nya pindahin menjadi pembagian sehingga P kuadrat 12 bagi 3 itu 4. Berarti P-nya adalah plus minus 2 ya. Karena akar dari 4 kan 2. Nah karena nilai P-nya lebih besar dari 0, maka yang dipilih adalah positifnya. Berarti P sama dengan 2. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa memasukkan nilai P yang udah kita dapatkan ke yang di sini ya, ke sini. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai Q. Jadi, Q itu sama dengan negatif 2 dikali P. P-nya adalah 2 pangkat 2. Sama dengan negatif 2 dikali 4. Itu adalah negatif 8. Dapat P-nya 2, Q-nya negatif 8. Pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya adalah P dikurangi Q itu sama dengan tadi P-nya 2, Q-nya negatif 8 ya. Jadi 2 dikurangi negatif 8, ini ketemu jadinya positif. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.